Selamat tahun baru. Iya, saya kira belum terlambat saya mengucapkan selamat tahun baru ya. Terima kasih saudara untuk dukungan doa yang saudara berikan bagi saya, karena dari tanggal 22 Desember sampai kemarin saya berada di Maluku ya, di samping masuk liburan Natal, saya juga ada banyak pelayanan di sana. Terima kasih untuk dua-duanya. Dan bagi saudara yang di rumah, saya juga mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Senang bisa jumpa dengan kita semua untuk jemaat CWS Gunung Kenanga jam 4:30 sore. Saya melihat dari depan wajah-wajah yang penuh optimis dan antusias di dalam memasuki tahun 2021. Amin. Ya, kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan untuk kita boleh belajar yang kita ingin dapatkan firman Tuhan di minggu kedua di awal tahun ini. Mari kita buka dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua sampai dengan ayat pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Karena firman Tuhan ini sangat singkat, mari kita membaca bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Kalau sudah kita temukan, saya mengajak kita untuk kita membacanya bersama-sama. Baik, mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mungkin sudah sering kita dengar dan sangat familiar sekali. Di sini Paulus mengingatkan kita bagaimana kita sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita diminta untuk mempersembahkan tubuh kita, ya, bukan hanya persembahan materi atau persembahan yang lain, tetapi dikatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Kenapa hal ini diminta oleh Paulus kepada kita semua? Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang pertama dari pasal yang ke-12, di situ dikatakan saudara, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah. Kata kemurahan Allah itu menarik sekali. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu menggunakan istilah plural ya. Jadi kemurahan Allah. Apa yang kita peroleh dari kemurahan-kemurahan Allah yang kita terima di dalam kehidupan kita? Di sini saudara penting sekali. Orang biasanya memberi sesuatu ada alasan. Ya. Tidak mungkin orang memberi sesuatu tanpa alasan. Tuh orang kita melakukan sesuatu pasti ada motifnya. Nah, di sini Paulus mengingatkan kepada kita bahwa kita hidup oleh karena kemurahan Tuhan. Saudara, sadarkah bahwa jikalau kita masuk di tahun 2021 itu karena kemurahan Tuhan? Saudara sadar itu? Ya, saya sadar itu. Kenapa? Kalau kita tidak diizinkan Tuhan, ya, masuk tahun 2021, kita akan selesai di tahun 2020. Ya, oleh karena sekarang ini kita sama-sama tahu, ya, besok mulai PSBB.
Jawa, Bali. Ya, dari mulai tanggal 11 sampai tanggal 25. Saudara. Itu artinya apa? Artinya ini bukan sesuatu yang main-main, ini sesuatu yang serius. Bersyukur, ibadah masih diizinkan 50%. Tetapi untuk kantor itu work from home itu 75%, work from office itu 25%. Saudara, kalau kita diizinkan Tuhan masih sehat, walafiat, dan kita masih dalam kondisi bugar, memasuki minggu kedua di 2021 ini, itu karena kemurahan-kemurahan Tuhan yang menjaga kesehatan kita. Amin. Kalau tidak, saudara sudah ada di rumah sakit, di mana itu? Di Kemayoran, ya, termasuk saya. Itu baru salah satu kemurahan Tuhan yang kita alami dan kita nikmati di dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan memelihara, bagaimana Tuhan memproteksi, bagaimana Tuhan sungguh-sungguh menjaga kita, sehingga kita ada sebagaimana kita ada sampai saat ini. Dan masih banyak kemurahan-kemurahan Tuhan yang lain, ya. Bagaimana Tuhan telah menebus dan menyelamatkan kita, dan bahkan Dia menjanjikan kehidupan kekal buat kita. Itu karena kemurahan-kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita membaca di dalam ayat 12, supaya kita mempersembahkan tubuh, karena Tuhan sudah melakukan bagiannya untuk hidup kita. Tuhan sudah melakukannya bagiannya untuk hidup kita. Tinggal bagaimana kita melakukan bagian kita di dalam kehidupan kita untuk Tuhan. Nah, untuk sebab itu ada dua hal, singkat saja saudara, yang harus kita lakukan, yang menjadi bagian yang harus kita kerjakan. Karena Tuhan sudah mengerjakan bagiannya, dan sekarang giliran kita mengerjakan bagian kita di tahun 2021 ini. Kita mau hidup bukan dengan cara kita. Kita mau hidup dengan caranya Tuhan. Kalau kita hidup dengan caranya kita, saudara babak belur. Ya. Amin. Amin. Wah, Rizal paling semangat ya. Kalau kita hidup dengan cara kita akan babak belur memasuki 2021. Tetapi kalau kita hidup dengan cara Tuhan, maka apa yang kita dapat adalah kemenangan demi kemenangan. Saudara yakin itu? Untuk itu Tuhan ingin supaya kita melakukan dua hal. Yang pertama, Tuhan ingin supaya kita persembahkan tubuh kita. Nah, ini perlu dipahami saudara, kata tubuh di sini, ya. Ada 4 pengertian dari kata tubuh ya di dunia ini. Yang pertama yaitu tubuh. Kalau orang Cina dibilang tubuh itu adalah kumpulan daging busuk yang dibungkus kulit. Itu kata orang Tionghoa. Makanya saudara harus mandi. Kalau tidak mandi, wah, satu ruangan ini bisa pingsan saudara. Ya, oleh sebab itu dikatakan dalam orang Cina bilang tubuh itu adalah kumpulan yang dibungkus kulit. Sehingga kita perlu mandi, saudara. Ya. Itu kata orang Cina. Bahwa tubuh ini adalah kumpulan daging yang dibungkus oleh kulit. Lalu apa yang dikatakan oleh orang apa ini? Saudara? Orang apa? Orang Yunani. Orang Yunani mengatakan bahwa tubuh itu adalah penjara bagi jiwa kita. Itu orang Yunani bilang. Ya, saudara mungkin tahu para filsafat seperti Plato, Socrates, ya, Aristoteles mengatakan bahwa tubuh ini adalah penjara jiwa. Artinya bahwa kita dibatasi dengan tubuh ini. Ada begitu banyak ide-ide, ada begitu banyak pemikiran-pemikiran, ada begitu banyak hal-hal yang ada dalam diri kita, tetapi oleh karena tubuh ini, maka
kita dipenjara. Itu menurut para filsafat Yunani. Saya tidak mau saudara masuk terlampau dalam dua hal ini, karena kita mau fokus kepada firman Tuhan. Lalu, apa kata orang India? Kata orang India bahwa tubuh ini adalah satu tahapan kehidupan reinkarnasi. Kalau orang Buddha meyakini bahwa setelah saudara hidup, ya, ketika saudara mati, saudara akan menjelma menjadi sesuatu pribadi yang lain. Kalau hidup saudara itu baik, hidup saudara itu menunjukkan kehidupan yang saleh, maka saudara akan menjadi manusia yang lebih baik daripada sebelumnya. Itu pemahaman orang India tentang tubuh, bahwa tubuh kita ini adalah reinkarnasi. Saudara, apa yang dipahami orang Cina, bahwa tubuh ini adalah kumpulan daging yang ditutup kulit, yang bisa bau, ya? Atau orang Yunani katakan bahwa tubuh ini adalah penjara jiwa, atau kata orang India tubuh ini adalah reinkarnasi. Itu berbeda sekali. Berbeda sekali dengan pemahaman firman Tuhan. Saya begitu kagum sekali dengan Tuhan, oleh karena firman Tuhan mengingatkan kepada kita tentang apa itu tubuh kita. Firman Tuhan katakan saudara, ya, dikatakan bahwa tubuh kita itu dikatakan di sini adalah bait Allah, ya. Apa yang dikatakan Alkitab mengenai tubuh? Dikatakan, tidak tahukah bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Kudus diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Wah, mantap sekali firman Tuhan. Dan bait Allah itu ialah kamu. Kita saudara, bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah, istananya Allah, rumahnya Tuhan. Sehingga jangan main-main dengan tubuh kita ini. Karena apa yang diyakini di dalam kebenaran firman Tuhan yang mengatakan bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah, itu artinya bahwa apa yang ada di dalam diri kita itu adalah milik Allah. Sehingga wajar kalau Allah katakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Waktu Allah mengatakan seperti itu, karena tubuh kita adalah milik Tuhan, rumahnya Tuhan, dan kita adalah bait Allah, dan itu adalah kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga kalau kita memahami pemahaman ini, kita akan terus menerus menjaga diri kita dan hidup kita untuk senantiasa selalu terkoneksi dan berelasi dengan Tuhan. Ya. Artinya apa? Artinya tanpa Tuhan, bahwa kita ini seperti ikan yang tidak bisa hidup kalau kita berada di darat. Kita harus ada selalu di dalam air, oleh karena Tuhanlah yang menghidupkan kita. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu persembahkanlah tubuh kita. Untuk saudara, menarik sekali, saya baru pulang dari Ambon, ya, dan puji Tuhan diberi kesempatan untuk melayani tidak hanya gereja di desa-desa, tapi juga gereja, saya katakan gereja mega church, karena kapasitasnya bisa mencapai 15.000 orang. Ya, saya juga melayani di desa-desa. Yang saya mau katakan di sini, ya, bahwa fenomena ketika Natal dan Tahun Baru, ternyata masih banyak saudara-saudara orang Kristen kapal selam. Ya.
Alias apa? Kalau bulan Natal atau tahun baru muncul di permukaan. Ya, tetapi setelah itu dia akan tenggelam lagi, asik dengan dirinya sendiri, asik dengan dunianya, asik dengan kehidupannya, dan dia tidak peduli dengan Tuhan. Apakah itu yang disebut dengan kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah? Kalau hanya sebatas itu, maka kita memaknai bahwa ya ibadah kita hanya sebatas ibadah seremonial dan liturgi. Seperti sekarang ini, kita ada di gedung ini oleh karena kita sekedar beribadah secara seremonial liturgi. Yang Tuhan maksudkan di sini, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan kepada Allah, adalah kehidupan kita. Sepanjang 24 jam. Artinya semua aspek kehidupan kita, kita bawa kepada Tuhan. Itu berarti, saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa memisahkan antara dikotomi kehidupan yang rohani dan kehidupan yang rohana. Ya. Karena kehidupan yang rohana dan yang rohani di mata Tuhan itu sama. Ketika engkau ada di rumah ibadah, ketika engkau beribadah dan tidak beribadah, bagi Tuhan itu sama. Sehingga tidak ada istilah yang populer. Ketika kita ada di gedung ibadah, kita mendengar firman Tuhan, kita aminin, kita katakan haleluya. Tetapi begitu keluar dari gereja dan kita melakukan kehidupan sehari-hari, kita meninggalkan Tuhan, kita katakan haleluya, lupa kepada firman Tuhannya, lupa kepada segala macam yang kita dengar melalui khotbah. Sehingga kita akan menjadi orang yang rohani kalau kita hanya ada di rumah ibadah, tetapi ketika kita di luar ibadah, kita tidak rohani. Itu bukan mempersembahkan tubuh kita ya di hadapan Tuhan. Tuhan tidak mau. Itu berarti, saudara, apapun profesi kita, kalau saudara menjadi guru, saudara akan menjadi guru yang baik. Kalau saudara menjadi ibu rumah tangga, saudara menjadi ibu rumah tangga yang baik. Kalau saudara menjadi pelajar, saudara menjadi pelajar yang baik. Kalau saudara menjadi pegawai, jadilah pegawai yang baik. Kalau saudara menjadi hamba Tuhan, jadilah hamba Tuhan yang baik. Kenapa, saudara? Karena sepanjang waktu di dalam kehidupan kita, sepanjang hari 24 jam, itu adalah ibadah. Jadi kita harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan, karena itu adalah ibadah yang sejati. Dan tubuh kita, ya, itu kita berikan kepada Tuhan. Nah, dengan demikian, maka saudara-saudara yang orang bisnis, saudara berbisnis sungguh-sungguh, ya, takut Tuhan. Tidak hanya waktu kita ada di gereja takut Tuhan, tapi waktu kita berbisnis kita takut Tuhan. Waktu kita berjualan kita takut Tuhan. Waktu kita melakukan kehidupan kita sehari-hari kita takut Tuhan. Karena apa? Karena hidup kita itu adalah ibadah. Itu yang pertama, saudara. Pemahaman kita tidak seperti orang Cina. Pemahaman kita tidak seperti orang India. Pemahaman kita tidak seperti orang Arab. Ya, tadi sebenarnya ada poin yang keempat. Jadi dikatakan bahwa orang Arab itu tubuh itu adalah tenda. Jadi sewaktu-waktu bisa dibongkar. Tapi kita tidak, saudara-saudara, seperti itu. Nah, oleh sebab itu, di tahun yang baru ini, 2001, persembahkanlah tubuh kita. Artinya apa? Artinya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Memberikan yang terbaik buat Tuhan tidak harus kita ada dalam organisasi yang rohani seperti gereja atau persekutuan. Apapun profesi kita, kita lakukan bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Itu baru persembahan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Berat nggak, saudara? Berat, Pak Wasis? Enggak juga.
Kalau kita menyadari bahwa hidup kita ini hidup oleh karena kemurahan-kemurahan Tuhan, tidak berat, saudara. Kita jalani dengan sukacita. Ya. Kita jalani dengan sukacita oleh karena apa? Oleh karena Tuhan sudah melakukan bagian Tuhan, sekarang tinggal kita melakukan bagian kita. Tuhan hanya minta, persembahkanlah tubuhmu. Kalau saudara ikut cara Tuhan, tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Ya. Saya bersyukur kepada Tuhan oleh karena saya punya Tuhan yang luar biasa yang memelihara kehidupan saya dan keluarga saya. Begitu pula saudara bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memelihara hidup saudara sepanjang tahun 2020. Dan sekarang kita mengisi tahun 2021. Yang pertama, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara. Yang kedua, yang Tuhan minta yang kedua dari kita, yaitu kalau kita membaca, ya, kalau kita membaca di ayat yang kedua, di sini sangat luar biasa. Dikatakan apa, saudara? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Luar biasa firman Tuhan ini. Tuhan meminta di sini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya saudara, bahwa kualitas, standar kehidupan kita sebagai anak Tuhan itu jauh berbeda dengan orang-orang dunia ini. Cara pola pikir kita, cara gaya hidup kita harus berbeda, saudara. Ya, kita memang ada di dunia, tapi kita bukan dari dunia. Dan untuk mewujudkan kehidupan seperti itu, Tuhan minta, ya. Dikatakan di sini supaya apa? Supaya dikatakan oleh karena di sini dikatakan sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, yaitu Dia ingin supaya kita mengalami apa yang disebut dengan pembaharuan budimu. Bahasa aslinya bagus sekali, menggunakan kata metanoia, ya, metanoia, pembaharuan budi, metanoia. Kalau dalam bahasa biologi menggunakan kata metamorfosis, perubahan bentuk. Ya, kita sebelum ditebus, sebelum diselamatkan, sebelum kita hidup di dalam Tuhan, kita ini seperti ulat yang dijauhi orang. Orang melihat kita jijik, orang melihat kita tidak suka. Tetapi oleh karena kita dirubah di dalam Kristus, kita mengalami apa yang disebut dengan pembaharuan budi, metamorfosis, sehingga dari ulat, dari larva menjadi kupu-kupu yang indah oleh karena Kristus mengubah kita. Sehingga tampilan kita itu menarik, bukan casingnya menarik, saudara. Sekarang banyak HP kan, kelihatannya keren, tapi casingnya saja. Tapi dalamnya sama saja, saudara. Saudara, saya punya HP Apple jadul 5C. Wah, anak saya buat itu, casingnya bagus. Tapi mesinnya tetap aja 5C, saudara. Sekarang sudah Apple, sudah berapa itu? Ya. Nah, kita tidak demikian. Isi dan casing kita sama, saudara. Itu membuat orang menarik. Jangan kita mengaku diri kita anak Tuhan, kita mengaku diri kita orang gereja, kita mengaku diri kita jemaat jam 3:30 sore, tetapi hidup kita tidak ada ubahnya dengan orang-orang yang ada di dunia ini. Tuhan minta supaya kita seperti kupu-kupu. Kalau kupu-kupu kecenderungannya apa, saudara? Kita disenangi karena keindahannya, karena daya tariknya,
Sehingga orang merasa senang memandang berjam-jam oleh karena kupu-kupu itu indah. Tetapi coba disodorkan ulat, pasti dia ambil sapu, dia pukul itu ulat itu sampai mati. Ya, karena orang tidak suka dengan ulat. Begitu pula hidup kita. Kita ini sebenarnya hidup di dalam kegelapan. Kita ini sebenarnya hidup di dalam seteru dengan Allah. Tetapi Allah perdamaikan sehingga kita diubah menjadi pribadi yang indah. Dan itu membuat orang tertarik kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 42 sampai dengan 47 mengenai jemaat mula-mula. Mereka bisa bertambah, ya. Bertambah dari kurang lebih puluhan orang menjadi 3.000, menjadi 5.000. Apa yang membuat pertambahan di jemaat mula-mula? Bukan oleh karena mereka semata-mata kuat berdoa, kuat belajar firman Tuhan, bukan. Tetapi kalau saudara baca baik-baik, bagaimana kehidupan mereka, ya, sehingga mereka itu disebut Kristen. Kata Kristen itu artinya Kristianos, orang yang tergila-gila kepada Kristus. Karena pada waktu itu kerajaan Romawi begitu mencengkram sehingga orang bebas, manusia diadu dengan manusia, manusia diadu dengan binatang. Tetapi ada satu komunitas yang berbeda di Yerusalem pada waktu itu, dan mereka memiliki kehidupan yang saleh. Dan orang bertanya, siapa mereka? Oh, mereka Kristianos, orang Kristen. Bukan oleh karena mereka punya salib yang gede-gede di lehernya, bukan oleh karena mereka membawa atribut-atribut Kristen, tetapi gaya hidup mereka menunjukkan bahwa mereka adalah pengikut Kristus. Itu kupu-kupu. Sehingga orang tertarik datang. Dan akhirnya jemaat menjadi besar oleh karena gaya hidup. Oleh sebab itu saudara, jangan di tahun 2021 ini kita hidup seperti ulat. Ya, yang dijauhi orang, yang tidak disukai orang, dan orang jijik kepada kita. Jadilah kita kupu-kupu oleh karena Kristus yang mengubah hidup kita. Dua hal itu saudara, yang Tuhan minta di dalam kehidupan kita di tahun yang baru ini. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah, yaitu diri kita. Bahwa ibadah bukan semata-mata waktu kita beribadah di tempat ini, tapi sepanjang hidup kita. Itu adalah ibadah, kita harus memberikan yang terbaik. Ya. Yang kedua, Tuhan mau supaya kehidupan kita seperti kupu-kupu yang indah oleh karena Kristus yang hidup di dalam diri kita. Kedua hal itu saudara, jikalau kita lakukan di dalam kehidupan kita, maka akibatnya luar biasa. Ya, akibatnya luar biasa. Untuk itu, saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan yang singkat pada sore hari ini di minggu yang kedua, kita pegang Roma 12 ayat 1 dan 2. Tuhan sudah melakukan bagiannya dengan Dia memberikan kemurahan-kemurahan kepada kita. Dan Tuhan minta kita melakukan bagian kita supaya kita hidup dengan cara Tuhan, yaitu persembahkanlah tubuh kita. Dan yang kedua, Tuhan ingin supaya kita hidup dengan apa? Dengan kita memiliki pembaharuan budi. Metanoia, pembaharuan budi. Ya, kiranya Tuhan menolong kita supaya kita dimampukan di dalam mewujudkan kehidupan yang semakin serupa dengan Kristus. Kita tundukkan kepala. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama pada kesempatan yang indah sore hari ini, kita rindu bahwa Tuhan bekerja dengan luar biasa di dalam kehidupan kita. Untuk itu,
sebagai satu respon untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan ini, kita ingin mengambil waktu sejenak saja, ya, supaya pesan Tuhan tidak berlalu begitu saja. Tetapi pesan ini boleh kita lakukan sebagai satu tekad untuk kita memasuki tahun 2021 bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Kita menyanyikan satu pujian dengan gor. Tuhan, inilah hidupku, ya. Biarlah pujian ini menjadi kerinduan hati kita untuk kita sungguh-sungguh bertekad hidup memuliakan Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan rindu bahwa kita boleh mengalami kehidupan yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan menjadi milikmu, jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan ini, mari kita sama-sama bangun berdiri dan kita katakan, bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan dengan kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi. Hanya jemaat saja memuji lagu ini. Katakan kepada Tuhan yang menjadi tekad saudara. Dan biarlah saudara memuji lagu ini dari hati yang dalam, bahwa saudara ingin mempersembahkan tubuh saudara kepada Tuhan, dan saudara mau hidup dengan pembaharuan budi, sehingga kita sungguh-sungguh boleh merespon akan firman Tuhan. Bagimu Tuhan sama-sama. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi menunggu. Sekali lagi, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Kita berdoa. Bapa di surga, itulah kerinduan dari hati kami yang paling dalam. Jikalau Tuhan memakai kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu, dan kami tidak sanggup dan kami tidak bisa jikalau kami tidak mengalami kemurahan-kemurahan Allah. Untuk itu Tuhan tolong agar kami dimampukan supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan.
kami mempersembahkan tubuh kami. Sehingga kami memahami bahwa hidup kami adalah ibadah yang sejati. Dan kami mau melakukan itu bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Dan kami juga ingin mengalami pembaharuan budi, sehingga dimanapun kami berada, kami boleh memancarkan terang Kristus seperti kupu-kupu yang indah, yang disukai, disenangi oleh banyak orang. Sehingga orang datang kepada Kristus, bukan untuk kami, tetapi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tolonglah Tuhan untuk kami semua, Tuhan sanggupkan. Sebentar, kami akan mempersiapkan diri kami untuk kami masuk di dalam perjamuan kudus. Tuhan siapkan hati, pikiran dan jiwa kami, supaya ketika kami melakukan perjamuan ini, kami bukan melakukan oleh karena sesuatu yang menjadi tradisi dan kebiasaan setiap awal bulan, tetapi sebagai wujud kerinduan kami bahwa kami telah mati dan kami bangkit bersama Kristus. Untuk itu tolonglah Tuhan, biarlah kami memaknai setiap perjamuan yang kami lakukan sebagai bagian daripada perintah Tuhan dan ketaatan kami kepada Tuhan, untuk kami boleh hidup serupa dengan kehendak dan rencana. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saudara, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Apakah sudah disiapkan roti dan anggur? Ya, bagi Bapak Ibu yang sudah menerima roti dan anggur, kita bisa akan mulai untuk melakukan perjamuan. Sebelumnya mari kita akan melaksanakan perjamuan, tetapi sebelumnya saya hendak membacakan satu bagian firman Tuhan ya untuk kita semua. Firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-26 berkata demikian. Saudara dengar baik-baik sebelum kita melaksanakan perjamuan kudus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan ini. Paulus mengingatkan kita jangan seperti jemaat di Korintus, ya, laksanakan perjamuan kudus tetapi dengan hati yang masih dengan tidak memuliakan Tuhan. Kita ingin melakukan perjamuan kudus oleh karena kita ingin sungguh-sungguh boleh rindu untuk mengalami kehidupan yang terus-menerus diperbaharui oleh Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan kita menyanyikan satu pujian untuk kita mempersiapkan di dalam kita melakukan perjamuan kudus. Mari kita bangun berdiri, kita memuji lagu ini, mempersiapkan hati kita. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku, Engkaulah Raja yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau beragumi. Sekali lagi saudara.
Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tangan kita ada roti dan anggur yang siap untuk kita minum di dalam kita melaksanakan perjamuan kudus. Firman Tuhan berkata demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, serta memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini sambil kita bersyukur oleh karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Mari kita makan roti yang melambang tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebelum kita minum akan anggur ini yang melambangkan akan darah Kristus yang dicurahkan bagi kita, marilah kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Apa yang ingin engkau nyatakan dari dalam hatimu kepada Tuhan? Mungkin engkau datang ke sini dengan segala pergumulan, masalah, dan kerinduan. Pada saat ini Tuhan yang ada di sorga melihat kita masing-masing, dan Dia rindu untuk boleh membantu dan menolong kita. Berdoalah, saya beri kesempatan saudara berdoa 1-2 menit di hadapan Tuhan. Sementara kita akan memuji lagu ini sekali lagi, karya terbesar. Saudara berdoa secara pribadi. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang sangat agung, engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi, Yesus engkau ku kagumi. Ya Tuhan, Engkau telah mendengar doa yang dipanjatkan oleh umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini. Apapun yang menjadi kerinduan, harapan, dan keinginan yang mereka telah panjatkan, mereka begitu yakin bahwa mereka memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Engkau telah mati dan berkorban bagi kami untuk menebus dosa kami. Dan oleh karena kemurahan-kemurahan Tuhan, maka kami boleh hidup sebagaimana kami hidup saat ini. Untuk itu biarlah Engkau mendengar setiap doa yang telah dipanjatkan oleh jemaat dan umat-Mu di tempat ini. Mari saudara-saudara, dengan iman kita meyakini bahwa anggur yang akan kita minum, yang melambangkan darah Kristus, menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Karena Yesus mati bukan hanya menebus segala dosa kita saja, tetapi di dalam bilur-bilurnya ada kuasa darah Yesus. Mari kita minum anggur ini bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Angkatlah suaramu, bersyukurlah kepada Tuhan karena kebaikan dan kasih setia Tuhannya yang besar atas hidupmu. Berserulah, bersyukurlah kepada Tuhan oleh karena kasih dan kemurahan yang begitu besar.
Saudara, nyatakan dengan suara 1 menit saja. Berterima kasih kepada Tuhan. Bersyukur atas segala kebaikannya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan kekal. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena kami boleh dilayakkan kembali untuk menikmati perjamuan kudus. Ketika kami makan roti dan minum anggur, kami menyadari bahwa semua itu oleh karena kemurahan Tuhan, sehingga kami boleh dilayakkan untuk kami boleh menikmatinya. Oleh sebab itu, ketika kami sudah boleh mengambil bagian di dalam perjamuan kudus pada hari ini, biarlah sungguh-sungguh kami meyakini bahwa Tuhan yang telah mati berkorban bagi kami akan menyertai memimpin di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan, untuk kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan memuji Tuhan. Semua kita sama-sama katakan, amin.